Medium. Apa sih Medium itu? Medium adalah tempat untuk tulisan kita. Jadi saat kalian punya keinginan membagi informasi atau yang umumnya berupa tulisan, kalian bisa tuh menggunakan medium.com. Jika kalian menggunakan Twitter dengan batas maksimal 140 karakter, tentunya menyulitkan kalian yang ingin membuat tulisan. Sedangkan Medium adalah tempat di mana kalian bisa membuat tulisan yang lebih panjang dan berisi kemudian mempublikasikannya. Kelebihan Medium sendiri dibandingkan dengan blog pada umumnya adalah pada fitur untuk trending topik, kolom penulisan, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Medium dan keunggulannya. Medium berfungsi untuk menerbitkan tulisan, entah itu opini, pengalaman hidup, cerita suka, duka, atau bahkan kritikan. Adapun keunggulan Medium, yang pertama, Medium menggunakan fitur suntingan yang bagus. Yang kedua, sharing dan komentar yang lebih interaktif. Yang ketiga, Medium lebih sederhana. Yang keempat, Medium memiliki perkiraan waktu membaca. Yang kelima, view, rate, ratio, dan recommendation. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas sedikit mengenai sejarah medium.com. Medium adalah platform penerbitan online yang dikembangkan oleh Evan Williams yang diluncurkan pada Agustus 2012. Williams yang sebelumnya menjabat sebagai CEO, founder, blogger, dan Twitter, awalnya mengembangkan Medium sebagai wadah untuk menerbitkan tulisan dan dokumen yang lebih panjang dari 140 karakter hingga batas maksimum karakter di Twitter kala itu. Nah, platform yang saat ini dimiliki oleh A Medium Corporation ini merupakan salah satu contoh jurnalisme sosial. Evan Williams, CEO, founder, dan mantan CEO Twitter, menciptakan Medium untuk mendorong para penggunanya agar membuat tulisan yang lebih panjang dari batas 140 karakter di Twitter. Pada April 2013, Williams melaporkan bahwa mereka mempekerjakan 30 staf purna waktu termasuk pekerjaan sebagai storyteller. Ia juga mengatakan bahwa 98% dari waktunya didedikasikan untuk platform ini. Nah, pada Agustus 2013, Williams melaporkan bahwa situs web itu masih tergolong kecil. Namun, ia merasa cukup optimis dengan mengatakan, "Kami berusaha membuatnya semudah mungkin bagi orang-orang yang ingin mengungkapkan pemikirannya." Nah, untuk selanjutnya, alih-alih memperbanyak jumlah pengunjung situs, Medium justru berfokus pada bagaimana pengunjung situs menghabiskan lebih banyak waktu membaca di platform mereka. Hingga pada tahun 2015, Williams mengkritik ukuran lalu lintas pengunjung sebagai angka yang sangat tidak stabil dan tidak memiliki arti apapun bagi apa yang mereka coba lakukan. Sehingga pada akhirnya bulan Mei 2017, Medium.com ini menyatakan bahwa mereka telah memiliki 60 juta pembaca bulanan. Itu tadi adalah sedikit pembahasan mengenai sejarah Medium. Untuk video selanjutnya atau pembahasan selanjutnya itu mengenai tutorial bagaimana cara membuat artikel atau blog di medium.com yang akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan memberikan serta menjelaskan tutorial login ke aplikasi Medium serta menjelaskan apa saja yang ada di dalam Medium tersebut. Baik, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Baik, untuk kita membuat artikel di dalam Medium itu kita bisa membukanya di Google ataupun di Chrome ataupun di Mozilla ataupun di aplikasi yang lainnya. Nah, di sini kita tulis dulu medium.com. Bentar ya. Nah, ini kemudian kita bisa sign email ya. Nah, di sini kita bisa masuknya lewat Google, Facebook, atau lewat Apple, Twitter, dan email. Nah, di sini saya mau masuknya menggunakan akun Google.
Nah, oke, kita buat ini namanya udah ditulis ya, udah. Kemudian kita buat akun. Seperti ini ya tampilannya. Di sini ada banyak artikel-artikel yang berbahasa Inggris. Lebih baik kalau misalkan kita paham banget dengan bahasa Inggris gitu ya, kita bisa menggunakan pakai bahasa Inggrisnya gitu kan. Jadi kayak artikel ini nih kayak view-nya itu bisa dilihat orang banyak, dan kita bisa menghasilkan uang dengan kita menulis artikel di dalam Medium ini. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Di sini ada menu home, di mana kita bisa melihat artikel yang sudah ditulis oleh orang lain. Nih, ini ada banyak banget contohnya. Nah, ini kita bisa baca. Ini kita bisa membacanya. Tinggal kita pencet, nanti itu keluar artikelnya itu nanti dia muncul semua gitu. Kemudian ini ada notifikasi di mana kayak misalkan kita nge-follow seseorang ya. Nah, nanti muncul di sini ya kalau misalkan kayak akun seseorang itu kayak di privat gitu ya. Nanti kan ada minta konfir kan, kayak persetujuan gitu, atau orang lain mengikuti kita gitu kan. Nah, nanti kan minta persetujuan gitu. Nah, itu nanti munculnya di sini. Begitu juga kayak kita membuat blog, artikel gitu. Nah, nanti itu dia munculnya di sini. Kayak misalkan Julia menyukai artikel Anda kayak gitu, atau Julia mengikuti Anda kayak gitu, atau juga bisa kayak Julia membagikan artikel Anda. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada list. Di mana list ini kayak kita kayak kita habis kayak ngebaca salah satu artikel gitu ya. Nah, terus kita tuh tertarik gitu dengan artikel itu gitu kan. Dengan artikel itu, kenapa kita tertarik? Karena kayak, wah, artikel ini bagus nih, kayak gitu kan. Kayak, bisa dong gue simpen, bisa jadi bahan untuk pembelajaran, kayak gitu. Nah, itu tuh bisa kita pencet yang ada tanda kayak gini ya, tanda listnya ini. Nah, nanti di dalam ini muncul nih yang kita simpen tuh apa aja, kayak artikel dari berbagai macam itu kayak banyak di sini, munculnya itu di sini gitu kan. Nah, terus kemudian ini ada story. Nah, ininya seperti ini, kayak misalkan kita udah ngebuat artikel gitu kan. Nah, terus tapi artikel ini belum kita publish gitu kan. Nah, otomatis dia ini kesimpannya di draft. Nah, jadi kalau misalkan kita udah nulis artikel gitu, nah terus artikel kita ini kayak nanti dulu lah dipublishnya karena ini belum sesuai kayak gitu kan. Nanti itu tuh tersimpannya di draft ini. Nah, terus kalau misalkan kita udah menemukan ide nih ya, nah nanti kita cari nih artikel yang udah kita tulis tadi itu. Misalkan kita membuat kayak 5 cara mudah membuat kue nastar kayak gitu kan. Nah, terus kita baru nemuin 3 cara. Kan sisa 2 tuh ya caranya. Nah, terus baru kita tulis kayak yang keempat dan yang kelimanya itu bla 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 kayak gitu. Nanti baru bisa dipublish. Nah, begitu udah dipublishnya itu, nah artikel kita itu bakal muncul di dalam sini, di dalam publish ini. Nah, di sini kita bisa melihat artikel yang udah kita publish tersebut gitu kan. Nah, terus di sini ada respon. Ada responnya, kayak misalkan kita udah nge-upload atau nge-publish artikel yang sudah kita buat tadi ya. Kemudian di dalam artikel itu kan tersedia tempat kolom komentar. Kayak misalkan ada nih yang ngerespon gitu kan. Wah, artikelnya sangat tertarik. Wah, artikelnya sangat mudah dipahami kayak gitu kan. Atau kayak terima kasih atas artikelnya sehingga saya bisa membuat kue nastar kayak gitu. Nah, kemudian
untuk kita membuat untuk kita membuat artikel itu sendiri, kita bisa ke sini nih, ke Word. Nah, ini kita pencet dulu ya ke Word ini. Nah, ini udah muncul seperti ini ya. Dimana ini kita bisa masukkan judulnya di sini, kemudian ini ada artikelnya. Nah, misalkan kita tulis 5 hidup sehat. Kan? Yang pertama, makan sehat. Ini sehat 5 sempurna. Kemudian yang keduanya, rajin berolahraga. Kemudian yang ketiganya dan lain-lain seterusnya itu kan misalkan. Nah, ini tinggal kita pencet klik semua. Ini kan ada ini ada bold ya. Nah, ini untuk mentebalkan tulisannya nih. Aduh. Nah, ini tulisannya udah tebal. Kemudian kita mau memiringkan tulisannya. Ini kita pencet ini. Nah, itu udah miring tulisannya. Kemudian di sini juga kita bisa nambahin link YouTube kita gitu kan, untuk kayak orang-orang itu bisa melihat gitu langsung ke YouTube kita. Kemudian ini ada untuk membesarkan tulisannya. Tuh tinggal di pencet ini, kalian kalau mau membesarkan, ini untuk mengecilkannya seperti itu. Kemudian tampilan ini ya, pola makan sehat. Nah, ini kita kunci gitu, ini kita jadiin sebagai artikel, dimana linknya itu ini punya link saya, tinggal ditulis gitu kan, ini tinggal kita ini jadiin kata kuncinya, ini tinggal kita masukin linknya, taruh sini. Nah, jadi deh. Nah, terus tinggal kita habisnya tuh di sini. Seperti itu. Kemudian ini artikel yang sudah dibuat ini bisa di share draftnya itu kayak kita nge-share linknya gitu ya. Kemudian bisa share ke Twitter. Selanjutnya bisa uninstall setting, kayak kita bisa menyeting ulang tata letaknya atau dan sebagainya gitu. Kemudian kita keluar. Nah, selanjutnya kita bisa juga untuk men-setting medium ini ya. Kita tinggal pencet ke sini ke akun kita, terus kita pilih setting ini. Nah, ini kita bisa masukin juga bio kita di dalam sini, kayak misalkan kita mau masukin Instagram atau ke Facebook atau ke Twitter kita, biar kayak kita terkenal gitu ya, orang-orang itu bisa kenal sama kita gitu kan, bisa kita bisa berteman dengan orang luar kayak gitu, kita bisa mendapatkan teman yang baru kayak gitu misalnya. Nah,
kemudian ini kita bisa mengubah fotonya, tinggal kita pencet yang setting ini. Selanjutnya kita bisa memberitahu nih tentang halamannya, halaman kita ini apa, kayak gitu kan. Nah kemudian kalau misalkan kalian pengen mengubah nama penggunanya ini, kalian bisa mengubahnya di sini, yang di setting ini. Nah ini bisa diubah, tetapi untuk nama yang URL ini udah nggak bisa dirubah karena kita dari awal itu sudah membuatnya kan, dan itu udah dari itu kita buatnya juga. Tadi itu saya buatnya itu lewat email dan ini menggunakan email saya, jadi itu nggak bisa dirubah. Terus kemudian ada subdomain sedang. Ini ada desainnya juga, kita dapat pilih nih kayak fontsnya, gayanya, teks dan foto profil kita itu mau kayak gimana. Terus itu ada pengembangan audiens. Ini kita bisa mengubah email kita ya. Kalau misalkan kalian lupa nih ya sama email yang ini, aduh gimana ya lupa nih, takut nggak bisa kebuka nih mediumnya nih. Wah, buru-buru kalian ubah emailnya. Seperti itu. Nah, ini masih banyak, ini kita bisa ubahnya sesuai dengan keinginan kita. Ada. Nah, selanjutnya itu ada program mitra menengah. Kemudian ada hadiahkan keanggotaan. Kayak ini, kalau bahasa Inggrisnya tadi itu give a member. Jadi kayak misalkan kita udah punya nih 5 pengikut ya misalkan. Nah, kita tuh bisa memberikan ini gift-nya kepada si pengikut kita itu. Nah, biasanya gift-nya itu berupa kayak gambar gitu, kayak gambar bunga atau gambar senyum, orang tertawa, seperti itu. Nah, terus tuh ada medium partner ini biasanya itu kayak kita udah punya partner gitu, terus kita bisa gunainnya di ini medium partner program itu, yang artinya program mitra menengah. Terus tuh di sini menjadi anggota kita bisa lihat kayak siapa aja sih yang menjadi anggota kita gitu kan, siapa aja sih yang ngikutin gue, kayak gue penasaran nih kayak gitu. Nah kemudian ada sharing rekomendasi keluar, kelola publish, kemudian statistik. Coba kita pencet yang kelola publish. Nah, pengelola publish itu seperti ini, kayak kita yang disarankan tuh kita disuruh mengikuti penengahan, terus kenali dirimu, kayak gitu. Nah, ini kan mengikuti, berarti kalau misalkan kita klik ini, kita mengikuti dia gitu, seperti itu. Oke, sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. 17. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat blog di medium.com. Pertama-tama kita buka Google Chrome, yaitu kita cari dari situs medium.com. Setelah itu kita pencet Get Started. Sini ada pilihannya, kita bisa login ke Google atau ke Facebook. Di sini saya ingin login ke Google saja deh. Sini saya akan masuk dulu akun saya. Sini kita pencet create account.
sini sudah masuk. Terus yang kedua kita akan membuat tulisan baru. Pertama kita klik profil kita. Setelah itu kita milih new story. Di sini kita akan menulis artikel kita. Sebelumnya saya sudah punya artikel yang berjudul kita copy dulu. Bisa membuat artikel manfaat dan hambatan menggunakan sistem informasi dalam kesehatan dan keperawatan. Jadi guys, dengan yang lain. Guys, sudah jadi artikel saya yang berjudul manfaat dan hambatan menggunakan sistem informasi dalam kesehatan dan keperawatan. Dan di sini saya ingin mempublishkan publikasi, maksudnya kita pencet publish. Story kesehatan. Terus setelah itu coba kita milih, tidak ada spesinya. Terus guys, nah sebenarnya ada di materi ini sih sebenarnya, guys. Coba menambahkan gambar. Gambar sebentar guys. Menambahkan gambar biar bagus artikel kita. Cip bagus. Kita tambahkan lagi gambar. Bagus. Tambahkan lagi gambar. Selesai guys. Setelah itu kita publish. Nah, di sini kita membuat judul untuk publishnya itu kesehatan. Di sini ada bacaan publish new, header a cover letter. Kita pencet publish new. Nah, apakah sudah cukup benar? Nah, bisa kembali ya guys. Sudah terbit.
jadi artikel kita. Ini manfaat dan hambatan menggunakan sistem informasi dalam kesehatan dan keperawatan.